Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aira Suci Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 856115598. Saya dari program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi S1 PGSD. Saya dari UPBJJP Batam. Nah, hari ini saya akan membahas tentang pemahaman saya secara ringkas tentang filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Serta saya membuat video ini untuk melakukan pemenuhan tugas saya, yaitu tugas filsafat ilmu. Oke, langsung saja kita bahas. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai pengertian ontologi. Nah, ontologi itu secara sederhana membahas tentang apa yang ingin kita kaji atau apa yang ingin kita pelajari dalam suatu ilmu. Nah, di dalam ontologi itu terdapat hakikat. Nah, hakikatnya itu bisa bersifat fisik, non-fisik, konkret, ataupun abstrak. Nah, di dalam ontologi itu juga berfokus terhadap objek apa yang ingin kita kaji dan bagaimana isi atau pembahasan. Contoh dari objek kajian ontologi yaitu misalnya pada pendidikan, apa saja strategi belajar yang bisa digunakan guru dalam kelas. Berarti objek yang ingin kita kaji adalah strategi belajar guru dalam kelas. Selanjutnya di bidang sosial, apakah memiliki moral baik di masyarakat menunjukkan perilaku sosial yang baik? Berarti objek yang ingin kita kaji yaitu perilaku sosial yang baik. Lalu di bidang media sosial ada juga nih, apa hakikat viral di sosial media? Berarti objek yang ingin kita kaji yaitu kenapa sih bisa sebuah konten viral di sosial media? Setelah kita tahu apa yang ingin kita kaji, lalu kita harus mengetahui apa sih objek kajian tersebut. Nah, itu termasuk ke dalam epistemologis. Jadi secara sederhana membahas mengenai apa yang ingin kita ketahui dari objek tersebut atau asal muasal ilmu tersebut. Lalu kita bisa menggunakan metode ilmiah yang bersumber dari sumber pengetahuan, bisa melalui panca indera, yaitu kita lihat atau kita merasakan, lalu bisa melalui akal dan pengalaman langsung yang ada di sekitar kita. Lalu yang ketiga yaitu untuk menguji kebenaran ilmu tersebut sehingga ilmu tersebut benar dan bisa ditanggungjawabkan. Metode epistemologis yang bisa kita lakukan untuk menguji yang pertama yaitu melakukan pengamatan atau observasi. Jadi kita observasi kajian yang ingin kita kaji. Lalu yang kedua yaitu melakukan percobaan atau melakukan eksperimen. Yang ketiga yaitu melakukan penelitian untuk memastikan ilmu tersebut benar. Misalnya kita lakukan wawancara terhadap orang yang berada di sekitar kajian. Lalu yang terakhir, hasil yang kita temukan itu kita catat, lalu kita tentukan hasil terakhirnya. Nah, jadi kesimpulannya epistemologi itu adalah bagaimana cara kita untuk mengetahui objek kajian kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan benar, terstruktur, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, contoh metode epistemologis yaitu yang pertama di bidang pendidikan. Nah, berarti kita tahu bagaimana strategi belajar guru di kelas dan bagaimana kita memastikan strategi itu efektif dan berjalan di dalam kelas. Media sosial, kita bisa melihat apakah itu dari like, komen, dan share yang terdapat di konten tersebut atau bagaimana pengalaman kreator sehingga dia tahu bagaimana caranya agar konten yang dia buat bisa viral. Yang ketiga, kita akan membahas aksiologi. Aksiologi secara sederhana membahas hasil akhir dalam ilmu dan menentukan dampak yang akan ditimbulkan. Nah, fokus terhadap manfaat, tujuan, nilai moral atau etika yang akan didapati bagi pembelajaran. Jadi, intinya aksiologi itu membahas untuk apa ilmu tersebut. Contohnya, di bidang pendidikan, manfaat apa saja yang akan didapatkan anak dari strategi pembelajaran guru. Bagaimana ketiga tersebut bisa saling berkaitan. Jadi, kita tahu nih kalau ontologi itu membahas tentang apa yang akan dipelajari. Lalu epistemologis membahas tentang bagaimana cara mengetahui. Lalu di bagian aksiologi itu membahas tentang untuk apa ilmu tersebut. Jadi, ketiga hal tersebut menjadi fondasi utama dalam filsafat ilmu. Seperti bangunan memiliki fondasi yang kuat, itu dianggap sebagai ontologis, lalu memiliki kerangka untuk membantu memperkuat refleksi, yaitu epistemologis, dan apakah kerangka tersebut bisa berfungsi dengan baik, disebut aksiologis. Nah, dari hal inilah bahwa ilmu pengetahuan yang dibangun oleh filsafat ilmu bisa jelas dan bisa bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.